Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan internasional. Anggota kelompok kami yang pertama Arisa Riana Putri, yang kedua Raudo Almas Balinti, yang ketiga Neni Septiana, dan yang keempat Alfiana Mufti Ainuna. Peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Analisis keuangan lintas batas mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Sejumlah negara memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik akuntansi, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup risiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Analisis dalam penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyak kontradiksi. Di satu sisi, begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengarah pada semakin meningkatnya daya banding informasi dalam keuangan di seluruh dunia. Namun demikian, sejumlah besar perbedaan dalam praktik pelaporan keuangan masih ada. Banyak negara, termasuk Cina, Korea, Republik Ceko, dan Rusia berupaya keras. Terlepas dari kontradiksi yang masih berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun, dan pandangan analisis secara umum masih positif. Globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi, dan kompetisi antar pemerintah nasional berusaha efek dan perusahaan-perusahaan untuk menarik investor dan kegiatan perdagangan yang meningkat masih terus berlanjut. Globalisasi dan perbaikan dalam akuntansi dan pengungkapan internasional yang masih berlanjut mengaburkan perbedaan antara analisis keuangan lintas batas dan dalam suatu wilayah. Kerangka kerja analisis bisnis. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu yang pertama ada analisis strategi usaha, yang kedua analisis akuntansi, yang ketiga analisis keuangan, yang keempat analisis prospektif. Yang pertama, analisis strategi usaha internasional merupakan langkah penting pertama dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Dengan mengidentifikasikan faktor pendorong laba dan resiko usaha utama, analisis strategi usaha membantu para analis untuk membuat peramalan yang lebih realistis. Ketersediaan informasi. Analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di berbagai negara karena kurang adanya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Demikian halnya dengan memperoleh informasi industri di banyak negara sangat sulit, dan kualitas informasi yang berbeda-beda dan ketersediaan informasi yang sangat rendah di banyak negara. Rekomendasi untuk melakukan analisis. Keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional menjadi sulit dilakukan. World Wide Web juga menawarkan akses yang cepat terhadap informasi yang hingga akhir-akhir ini masih belum tersedia atau sulit diperoleh. Yang kedua, analisis akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analis perlu mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi, serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan yang harus ditentukan oleh direksi manajemen. Hilly dan rekan menyarankan proses untuk melakukan evaluasi kualitas akuntansi perusahaan dengan cara yang pertama, identifikasi kebijakan akuntansi, 2. Analisis fleksibilitas akuntansi, 3. Evaluasi strategi akuntansi, 4. Evaluasi kualitas pengungkapan, 5. Identifikasi potensi terjadinya masalah, 6. Buat penyesuaian atas distorsi akuntansi. Tantangan dalam melakukan analisis akuntansi internasional ada 3. Yang pertama, perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran, kualitas pengungkapan, dan kualitas audit. Yang kedua, kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk analisis akuntansi. Yang ketiga, ada perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran akuntansi, pengungkapan, dan audit dramatis. Saran untuk para analis adalah para analis harus sesering mungkin bertemu dengan manajemen untuk mengevaluasi insentif pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi mereka. Banyak perusahaan di negara berkembang sangat tertutup, dan para manajer mungkin tidak memiliki insentif yang kuat untuk melakukan pengungkapan yang lengkap dan kredibel. 3. Analisis keuangan internasional. Tujuan dari analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan
untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisis keuangan internasional ada analisis rasio dan analisis arus kas. Analisis rasio mencangkup perbandingan rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Perbandingan rasio suatu perusahaan antar waktu atau dengan periode fiskal lain dan atau perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang baku. Pada analisis arus kas, berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar yang diklasifikasikan menjadi aktiva operasi, investasi, dan pendanaan, serta pengungkapan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas secara periodik untuk menjawab banyak pertanyaan mengenai kinerja dan manajemen perusahaan. Mekanisme untuk mengatasinya, beberapa analis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut sekelompok prinsip yang diakui secara internasional, atau sesuai dengan dasar lain yang lebih umum. Beberapa yang lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan yang berlokasi di negara-negara tersebut. Yang keempat, ada analis prospektif internasional. Analis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisis keuangan. Ketika melakukan penilaian, analis merubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu masalah-masalah lain. Keempat, tahap analisis usaha dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, akses informasi. Informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia secara luas dalam berbagai tahun terakhir. Sumber informasi dalam jumlah tak terhitung banyaknya muncul melalui World Wide Web. Perusahaan di seluruh dunia saat ini memiliki situs web dan laporan tahunannya tersedia secara cuma-cuma dari berbagai sumber internet dan lainnya. Banyak perusahaan juga menjawab permintaan atas laporan tahunan dan dokumen. Banyak database komersial menyediakan akses terhadap data keuangan dan pasar saham ribuan puluhan ribu perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan yang tercangkup dalam database komersial ini umumnya perusahaan besar yang laporan keuangannya menarik perhatian para pengguna dan investor. Sumber informasi lain yang juga berharga adalah publikasi pemerintah, organisasi riset ekonomi, organisasi internasional PBB, organisasi akuntansi, audit, dan pasar surat berharga. Yang kedua adalah ketepatan waktu informasi. Ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers yang mencakup laporan akuntansi berbeda-beda di tiap negara. Jangka waktu pelaporan keuangan dapat diestimasi dengan membandingkan akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan audit. Tanggal terakhir ini dianggap sebagai tanggal indikasi kapan informasi keuangan perusahaan pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. Forbes mencatat perbedaan internasional lebih lanjut dalam ketepatan waktu siaran pers yang mencakup laba. Ia mendefinisikan jangka waktu sebagai rata-rata jumlah hari antara akhir tahun fiskal suatu perusahaan dan tanggal siaran pers. Perbedaan dalam ketepatan waktu informasi akuntansi menambah beban para pembaca laporan keuangan perusahaan asing. Beban ini semakin besar untuk perusahaan yang memiliki lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Agar penilaian yang dilakukan bermakna, diperlukan penyesuaian terus-menerus atas jumlah yang dilaporkan dengan menggunakan alat konvensional ataupun tidak konvensional. Yang ketiga yaitu hambatan bahasa dan terminologi. Perbedaan bahasa antar negara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan yang mendomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunannya dalam bahasa negara asal. Semakin banyak perusahaan yang relatif besar yang berada di perekonomian maju menyediakan laporan tahunan dalam bahasa Inggris. Secara substansial, banyak isu substansial yang dihadapi para pengguna laporan keuangan internasional. Mungkin isu yang paling sulit adalah yang berkaitan dengan mata uang asing. Mungkin akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar dalam akuntansi internasional selama beberapa waktu.
Sebaliknya, masalah yang berkaitan dengan ketersediaan dan kredibilitas informasi secara perlahan semakin berkurang, karena semakin banyak perusahaan, otoritas berwenang, dan bursa efek yang mengakui pentingnya untuk memperbaiki akses investor terhadap informasi yang tepat dan kredibel. Yang keempat, pertimbangan mata uang asing. Sebagian besar perusahaan di seluruh dunia menetapkan dominasi akun keuangan dalam mata uang domisili nasional mereka, dan membuat para analis menghadapi dua permasalahan, yaitu yang pertama berkaitan dengan kemudahan pembaca, yang kedua mencakup isi informasi. Bagi seorang pembaca yang terbiasa dengan dolar akan kebingungan apabila dinyatakan dengan euro. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mentranslasikan saldo mata uang asing ke dalam mata uang domestik. Penggunaan kurs untuk mentranslasikan akun-akun dalam mata uang asing dapat mendistorsikan pola keuangan yang terjadi dalam mata uang lokal. Meskipun lebih disukai untuk melakukan analisis laporan keuangan luar negeri dalam mata uang lokal, kita lebih menyukai penggunaan kurs tahun terakhir sebagai kurs translasi kemudahan bagi para pembaca yang lebih menyukai angka dalam mata uang domestik. Apabila laporan yang telah ditranslasikan memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam melihat akun-akun mata uang asing dalam suatu mata uang yang telah dikenal umum, maka dapat timbul gambaran sebenarnya mengalami distorsi. Secara khusus, perubahan kurs valuta asing dan prosedur akuntansi secara bersamaan seringkali menghasilkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang bertentangan dengan peristiwa yang mendasarinya. Yang kelima, perbedaan dalam format laporan. Format laporan neraca dan laporan laba rugi berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan klasifikasi secara internasional juga cukup banyak terjadi. Buku acuan transaksional accounting dapat digunakan secara lengkap perlakuan perbedaan klasifikasi lainnya yang ada di tiap-tiap negara. Meskipun menyulitkan, perbedaan format laporan keuangan tidak terlalu penting karena struktur dasar laporan keuangan cukup mirip di seluruh dunia. Dengan demikian, kebanyakan perbedaan biasanya dapat direkonsiliasikan dengan sedikit usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan audit laporan keuangan. Yang pertama ada fungsi pembuktian atau fungsi audit. Para auditor independen melakukan fungsi pembuktian dalam laporan keuangan. Sebagai ahli kompeten dari luar, mereka meninjau informasi keuangan yang diberikan oleh direksi suatu perusahaan dan kemudian membuktikan reliabilitas atau keandalan, kewajaran, dan aspek-aspek kualitas lainnya. Proses ini menentukan dan mempertahankan integritas informasi keuangan tersebut. Selain keputusan dan pengaruh minat masyarakat, audit independen membawa efisiensi ke dalam proses laporan keuangan. Jika pengguna informasi keuangan mendapatkan informasinya sendiri dan menguji informasi ini nomor per nomor dan pengguna demi pengguna, akan menghasilkan sebuah proses yang memakan biaya yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada laporan audit. Laporan audit ini menjelaskan mengenai 4 negara. Yang pertama ada Inggris. Laporan auditor mengungkapkan tanggung jawab direktur perusahaan dan cakupan audit, dasar pendapat, dan pernyataan pendapat. Pendapat auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan memberikan pandangan yang jujur dan wajar, serta bahwa laporan tersebut sesuai dengan persyaratan hukum. Selanjutnya, negara yang kedua ada Amerika Serikat. Sebuah laporan standar 3 paragraf menunjukkan perusahaan dan laporan keuangan utama yang diaudit dan menyatakan tanggung jawab direksi dan auditor. Auditor harus menunjukkan apakah audit tersebut sesuai atau tidak dengan standar audit yang diterima secara umum. Auditor harus menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut dipresentasikan secara jujur dan sesuai dengan GAAP, dan apakah GAAP tersebut telah diamati sehubungan dengan laporan-laporan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pendapatnya tidak bisa, maka hal tersebut harus dikemukakan. Selanjutnya, yang ketiga ada negara Swedia. Swedia Companies Act mengharuskan laporan auditor mengenai 1. Persiapan laporan tahunan sesuai dengan undang-undang. Lalu yang kedua, penggunaan neraca dan laporan penghasilan. Yang ketiga, ada proposal yang diajukan mencakup laporan administrasi untuk penyusunan laba atau defisit yang tidak dialokasikan. Dan yang terakhir, ada penghentian kewajiban dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Utama. Dan negara yang terakhir yaitu ada Jerman. Jerman Commercial Code menetapkan bahwa laporan auditor
auditor berisi penjelasan mengenai proses dan hasil audit termasuk laporan direksi, perkiraan perkembangan mendatang, laporan kesesuaian dengan regulasi, dan sebuah laporan menjelaskan sistem manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit dan kredibilitas. Kredibilitas laporan keuangan memiliki beberapa landasan. Landasan tersebut tidak terbatas pada sumber standar audit pelaksanaannya dan profesionalisme individu atau kelompok yang melakukan audit. Selanjutnya ada mekanisme penanggulangan. Dengan tidak adanya harmonisasi standar-standar audit, para analis keuangan harus bisa memahami syarat-syarat audit yang ada di negaranya dengan entitas bisnis di mana laporan keuangannya sedang benar-benar diteliti. Jika hal ini gagal, keuangannya telah diaudit oleh firma yang baik dan terkenal, karena keahlian profesional dan integritasnya merupakan salah satu pilihan penanggulangan. Jika risikonya tinggi, misal untuk penanaman modal institusional, memberikan pendapat kedua dalam auditor, sebuah firma audit berkelas internasional merupakan salah satu pilihannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada audit internal. Efektivitas sistem kontrol internal suatu perusahaan sama pentingnya karena sistem tersebut memberikan lebih banyak sistem pemeriksaan dan perhitungan yang tepat waktu daripada yang diberikan oleh auditor dari luar perusahaan. Aktivitas jasa yang membentuk dan mengawasi sistem kontrol internal suatu perusahaan adalah fungsi audit internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.